Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihatul amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin kita dianjurkan bahwasanya kita disuruh mempelajari kitab Al-Kar Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi itu? Dalam kitab ini Imam Nawawi disebutkan bahwasanya dia adalah Imam Nawawi Yahya Muhyiddin Abu Zakaria. Dia Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Marmi bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazam. Ini Hazam nisbah kepada kakeknya. Kenapa disebut Imam Nawawi? Karena dia berada di desa Nawa, itu daerah Hauron, min a'mali Damaskus, di daerah bagian provinsi Damaskus sana. Karena imaman muftian, dia itu mufti, wahakikon zahidan, dan mempertegas pendapatnya Imam Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i. Dia yang menjelaskan lagi pendapatnya Imam Syafi'i dan memperkuatnya lagi. Zahidan, dia zuhud, jadi tidak terpaut terhadap dunia. Artinya paro'an wirai, hati-hati terhadap urusan dunia. Sobiron, sabar terhadap berbagai macam musibah. Qoni'an, menerima apa yang menjadi takdir bagi dirinya. Abidan, tapi juga hal ibadah. Muharrarul madhab wa madhabuhu wa mangqahuhu wa murattibuhu. Jadi dia yang jelentrehno, mengurai pendapat Imam Syafi'i, memperkuatnya, menjelaskannya. Hafidhun, juga hafal Al-Quran. Mutakikon fi umul hadis, dan juga kuat dan teliti dalam permasalahan ilmu hadis. Arifan bitasrif wan nahwi wal lughat jami'an lil aslin wal Qur'an wal qiraat sab'i, juga pengetahuannya luas tentang ilmu syaraf, ilmu nahwu, ilmu lughat, semuanya, ilmu usul-usul dan qiraah sab'ah juga dia mempunyai. Ulida radhiyallahu anhu fi asril awsat minal Muharram. Dia dilahirkan di 10 pertengahan bulan Muharram. Sana ida wa salisina situmi'ah. Dia dilahirkan di tahun ida wa salasina 31 wa situmi'ah dan 631 Hijriah. Wa huwa waliyullah ta'ala alladzi sara fil afaq dzikruhu. Dia termasuk walinya Allah yang namanya sudah masyhur di ufuk di bumi waktu itu. Wa ala fil alam mahalluhu, jadi derajatnya luhur. Wa qadruhu utasana fil jalilah allati sarat maqbulah indal khalqi. Dia punya banyak karya-karya tulisan yang diterima di kalangan makhluk.
wasarat masiratu syamsi fil ufuq. Dia mulai masyriq wal maghrib, dari selatan, dari barat sampai timur dunia waktu itu dia terkenal. Wa kana fi tasnifi kal jawadil masra bi mabda'ihi wa laqad hukiya anhu annahu yaktubu hatta taqallu yaduhu wa ta'juzu fa yadul qalama yang syiddu. Jadi diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika menulis kitab-kitab itu tidak berhenti sampai tangannya keju, nggak mampu untuk menulis gemetar, baru diletakkan penanya. Wakila inna tasnifuhu balau fi kulli ma'atin karosataini faksaro. Ada pendapat yang mengatakan bahwasannya hasil karyanya itu nyampe 2 kuras atau lebih dalam 1 hari semalam. 2 kuras itu mungkin 2 lembar ya, ada istilah di pondok itu kan 1 rai, 1 hari 1 halaman. Kalau 1 kuras berarti mungkin bolak-balik 1 halaman itu. Jadi kalau 2 kuras ya berarti 4 kali 4 kali lembaran kiri kanan, belakangnya itu berarti 4 lembar lah. Wa kana lahu kasfun wa karomatun katsirah. Jadi termasuk ulama mukasyafah, banyak karomahnya yang terlihat di saat itu. Wa min karomatihi ma sahilallahu min tasnif zaman al-yasir fa innahu waza'a umruhu ala tasnifihi wa wajadanahu law kana yang sahuha faqat lama kafaha. Karyanya banyak sekali dalam waktu sedikit. Kalau dibandingkan dengan umurnya, itu jika seluruh waktunya untuk menulis itu tidak mampu, tidak cukup waktunya itu. Makanya itu dikatakan termasuk karomahnya, bisa mempunyai karya banyak kalau bagi orang lain nggak mampu. Lama kafaha dakal umur fadlan angkonihi tasnifan fadlan amakana adamu ilaha min anwa'il ibadat wa iruha. Tetapi yang ia kerjakan bukan cuma mengarang saja. Kalau orang biasa mengarang dalam waktu 24 jam itu nggak cukup, tetapi dia juga ibadahnya mempeng dan ada kegiatan-kegiatan lain. Wa kana la yaqulu fil yaumi wal lailah siwa aklatan wahidatan wa la yashrabul ashribah wahidatan. Wa kana, dia dalam sehari semalam, dalam cerita kitab Azkiyah ini, Syarah Azkiyah ini, bahwasanya dia cuma makan sehari semalam itu 1 kali, minum juga 1 kali. Wa kana amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar wajihanil muluk wal jababira bil ingkar la ta'khuduhu fillahi laumata la'im. Dia juga amar ma'ruf nahi mungkar dan menghadap kepada raja-raja, pada pembesar-pembesar untuk menunjukkan hal-hal ini yang tidak benar, harap diluruskan. Jadi bukan menghadap ke raja-raja mengharapkan hartanya, tapi meluruskan apa-apa yang dilaksanakannya yang tidak sesuai. Jadi dia tidak takut untuk mendapat hinaan, mendapat cercaan, mendapat hukuman karena mengingkari, tidak sama pendapatnya dengan pembesar-pembesar, dengan penguasa, dengan pejabat pemerintah waktu itu. Wa idza ajaza al muwajahah katabar rasail wa yatawassala ila iblaghiha. Dan jika beliau tidak mampu untuk menghadap langsung ke pembesar, dia menulis surat untuk
dikirimkan kepada pembesar tersebut. Bukan berdemo kemudian mengkritik habis-habisan di medsos seperti sekarang. Jadi langsung namanya memberi petuah, itu kan menjaga muruahnya di depan orang, langsung dia berhadapan, menjaga privasinya, bahwasanya dia mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dengan mengumbar auratnya, tapi juga menjaga privasinya, menunjukkan bahwasanya ini ma'ruf, ini mungkar. Seperti itu tata cara untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mengkritik habis-habisan. Itu namanya ya sama dengan mengolok-olok. Hadapi langsung penguasa atau kirim surat secara langsung padanya, ini yang kurang tepat, ini sebaiknya gini. Itu namanya baru gentleman. Ulama-ulama zaman dahulu seperti itu hebatnya. Sekarang nggak mampu, paling kritik-kritik lewat medsos. Ya, jika pun menghadap kepadanya mungkin ya nggak diterima. Tuwfiya radhiyallahu anhu. Begitulah perjuangan Imam Nawawi. Dia juga sebagai pejuang yang hebat, membuat tulisan, karya. Jadi ibadahnya juga hebat, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar juga untuk menghadapi penguasa-penguasa, menasihati secara langsung dan tidak takut apa efek daripada atau memperbaiki, menasihati penguasa tersebut. Di samping itu juga dia zuhud, di samping alim. Jadi tidak tujuannya itu untuk mendapatkan dunia, tidak seperti saat ini mendekat penguasa, tujuannya untuk mendapat gaji besar. Wa tufiya radhiyallahu anhu fi salatul akhir min lailil arbi'a rabi'a asyara min Rajab sanah sita wasat ya sab'ina sab'imi'a radhiyallahu rahimallahu ta'ala. Jadi beliau meninggal di sepertiga akhir malam Rabu. Jadi rubu'a asyara min Rajab, hari bulan Rajab sanah sitin wa sab'ina wa sitin 40 situmi'ah 676. Itu hanya sekedar kita ambil ibarat tentang cerita beliau. Semoga bermanfaat bagi kita dan dapat kita ambil hikmah. Wallahu la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.